Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini, saya akan menganalisa 3 saham. Untuk saham yang pertama yaitu Elnusa atau dengan kode ELSA, lalu yang kedua MCAS, dan yang ketiga SMDR. Nah, sebelum ke analisanya, jika teman-teman belum menonton untuk analisa dari IHSG dan juga 4 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 27 September sampai 1 Oktober 2021, teman-teman nanti boleh menonton video tersebut dengan link yang sudah ada di kolom deskripsi. Nah, untuk analisanya pada video ini, kita mulai dari saham Elnusa dulu. Nah, untuk saham Elnusa atau dengan kode ELSA, di sini saya menggambarkan sebuah resisten trendline di sini. Nah, boleh kita lihat untuk resisten trendline ini sudah valid di breakout oleh harga di sini. Dan boleh kita lihat setelah di breakout, harga bergerak sideways dulu di resisten yang di harga 296 dan juga di support di harga 274. Dan boleh kita lihat akhirnya harga breakout untuk resistennya. Nah, kemungkinan untuk ELSA bisa nanti bergerak turun dulu untuk retest ke resisten ini yang sudah berubah menjadi sebuah support, yaitu support yang di harga 296. Nah, kemungkinan untuk ELSA bisa nanti bergerak turun dulu ke support yang di harga 296, turun dulu ke sini, lalu nanti melanjutkan naiknya. Dan untuk target naiknya boleh nanti pertama di sini di harga 318, lalu yang kedua di sini 328, lalu yang ketiga di sini di harga 340. Nah, kemungkinan ELSA akan bergerak naik nanti sampai ke sini. Dengan catatan harga tidak masuk lagi nanti ke area sideways-nya ini. Atau nanti hanya bergerak turun sampai saya tarik dulu sebuah support trendline di sini. Nah, bisa saja nanti untuk ELSA bergerak turun sampai support trendline ini. Nah, bergerak turun ke sini, lalu nanti melanjutkan naiknya. Nah, akan tetapi secara sideways-nya di sini, untuk ELSA hanya bergerak turun sampai ke supportnya saja, yaitu di harga 296. Nah, bisa saja nanti bergerak turun sampai ke support trendline ini, atau nanti sampai ke supportnya di sini, di harga 296. Nah, maka dari itu boleh nanti menggambarkan untuk support ini di 296, lalu support trendline di sini, ditarik dari bawah sampai ke sini. Nah, secara pergerakan dari ELSA ini, yang sudah breakout, resisten trendline-nya sudah membuat tren yang baru di sini. Boleh kita lihat, ini Hagar high-nya, Hagar low-nya, Hagar high-nya, dan kemungkinan akan membuat Hagar low yang baru. Nah, bisa nanti bergerak turun, membuat Hagar low, dan nanti bergerak naik. Dan biasanya untuk Hagar low-nya sejajar dengan Hagar high yang pertama di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk ELSA seperti ini, supaya nanti teman-teman mengetahui sampai di mana harga nanti bergerak turun, lalu nanti lanjut bergerak naik. Nah, secara tren yang sekarang, untuk ELSA sangat berkemungkinan naik nanti sampai ke targetnya di sini. Yang penting nanti boleh menandai untuk support trendline ini, lalu juga untuk support yang di sini, yang dimana ini menjadi hambatan jika nanti ELSA bergerak turun. Dan menurut saya untuk turunnya merupakan sebuah retest dari harga atau koreksi saja. Nah, bergerak turun koreksi, lalu nanti melanjutkan naiknya di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk ELSA seperti ini. Lalu untuk saham yang kedua yaitu MCAS Integrasi atau dengan kode MCAS. Di sini saya akan menggambarkan sebuah area demand, supply yang berubah menjadi sebuah demand karena sudah di breakout oleh harga. Lalu saya akan menggambarkan dua buah support trendline di sini. Pertama saya tarik di sini, lalu yang kedua di sini. Nah, boleh kita lihat untuk harga setelah mencapai
support run line ini dan juga area demand-nya, harga langsung bergerak naik dan menandakan rejection di sini. Nah, kemungkinan untuk MCAS bisa nanti bergerak naik jika nanti belum breakdown untuk area demand dan juga support run line-nya di sini. Nah, jika nanti tidak di breakdown, maka nanti untuk MCAS bisa nanti bergerak naik. Pertama nanti ke sini di harga 10.875, lalu kedua di sini di harga 11.650, lalu di sini di harga 12.275. Nah, secara harga yang sudah menandakan rejection di sini, maka untuk MCAS bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Nah, kan tetapi jika nanti untuk support run ini dan juga area demand-nya bisa di breakdown, maka untuk MCAS akan melanjutkan turunnya. Pertama nanti ke sini di harga 8.550, lalu ke sini di 8.075, lalu ke sini di 7.550. Sebentar, 7.550. Nah, jika nanti bisa breakdown untuk demand-nya dan juga support run line ini, maka untuk MCAS bisa nanti bergerak turun sampai ke sini. Nah, kan tetapi jika nanti tidak di breakdown, maka untuk MCAS akan lebih dominan untuk bergerak naik nantinya. Karena secara trennya masih dalam pergerakan uptrend di sini. Itu ditandakan dengan harga belum breakdown untuk support run line-nya. Jadi nanti akan lebih berpotensi untuk bergerak naik nanti sampai ke targetnya. Nah, maka dari itu boleh nanti menggambarkan untuk support run line di sini dan juga sebuah area demand. Karena ini menjadi konfirmasi nantinya untuk MCAS apakah bisa nanti bergerak naik atau nanti lanjut bergerak turun. Nah, boleh nanti menggambarkan support run line di sini dan juga area demand. Untuk area demand-nya di harga 9.050, sebentar, sampai 9.525. Nah, boleh nanti menandai untuk demand-nya di harga ini. Lalu untuk saham yang ketiga yaitu Samudra Indonesia atau dengan kode SMDR. Di sini saya menggambarkan sebuah area demand yaitu di harga 590 sampai 610. Nah, yang dimana untuk demand ini boleh kita lihat tidak mampu di breakdown oleh harga. Nah, boleh kita lihat setelah mencapai demand-nya, harga langsung bergerak naik. Dan di sini boleh kita gambarkan juga resisten run ditarik dari sini. Pertama dari sini, yang dimana untuk resisten run ini sudah di breakout oleh harga. Lalu kedua di sini, untuk resisten run ini belum di breakout oleh harga, yang warna putih. Lalu satu lagi di sini, yang dimana untuk resisten run ini, yang ketiga yang saya tarik, saya ubah warnanya warna biru, boleh kita lihat belum valid di breakout oleh harga. Nah, kan tetapi ada sebuah pola di sini, yaitu bullish engulfing. Ini menjadi konfirmasi nantinya untuk SMDR bergerak naik. Karena boleh kita lihat di sini, harga tidak mampu breakdown demand-nya di sini. Jadi nanti untuk SMDR akan lebih dominan nanti bergerak naik sampai ke area targetnya. Nah, untuk targetnya boleh nanti di sini dulu. Pertama di 700, lalu kedua di sini di 730, lalu ke sini di 760. Untuk SMDR menurut saya sangat berkemungkinan naik nantinya karena harga tidak mampu breakdown untuk area demand-nya di sini. Tetapi untuk valid lanjut bergerak naik, harga harus breakout dulu untuk resisten run-nya. Akan tetapi secara bullish engulfing di sini, ini menjadi konfirmasi nantinya untuk SMDR bisa nanti bergerak naik. Nah, maka dari itu boleh nanti menunggu harga breakout dulu, valid breakout nantinya untuk resisten run-nya, terutama yang warna putih ini. Saya hapus dulu yang lainnya. Nah, yang ini. Dan jika nanti untuk resisten run ini bisa di breakout,
Maka untuk SMDR bisa nanti bergerak naik sampai ke targetnya di sini. Nah, akan tetapi jika nanti tidak di breakout atau belum di breakout nantinya, maka untuk SMDR bisa nanti dipantulkan sampai ke arah demand-nya. Nah, yang perlu dicatat untuk harga atau untuk SMDR, jika harga belum breakdown untuk demand ini, maka untuk SMDR sangat berkemungkinan naik nanti sampai ke arah targetnya di sini. Nah, maka dari itu boleh nanti menggambarkan untuk area demand dan juga resisten teralanya di sini. Nah, kira-kira begitu analisa dari ketiga saham yang tadi. Semoga analisanya bermanfaat dan juga perlu diketahui, analisa ini bertujuan untuk memberikan gambaran saja, bukan mengajak melakukan pembelian pada saham tertentu. Sekian dari video ini. Terima kasih.